Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tammah ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma, Allahnya Muhammad, kita juga Muhammad, akan tetapi kita ini cabangnya atau rantingnya. Kanjeng Nabi namanya Muhammad, juga para nabi Muhammad, para aulia ulama salihin juga Muhammad, kita juga Muhammad. Mengapa kita juga dinamai Muhammad? Karena min nuri Muhammad. Allahumma, Allahnya Muhammad. Allahumma ya Allah, salli salatan kamilah, anugerahkanlah solawat, tetapkanlah, tambahkanlah solawat kamilah, yang solatan kamilah, solawat yang sempurna, zahir batin dunia akhirat, agar kita memperoleh balasan solawat yang sempurna. Wasallim salaman tammah, wasallim salaman tammah, berilah ketetapan tambahan salam keselamatan, salam kedamaian, salam kesejahteraan, salam salaman tammah, salam yang lengkap, karena kita ingin memperoleh balasan zahir batin dunia akhirat yang lengkap, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, sehingga kita tetap hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai akhirat. Ala Sayyidina Muhammad, atas Sayyidina Muhammad, untuk Sayyidina Muhammad, atas Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, semuanya. Alladzi tanhallu bihil uqad, alladzi tanhallu bihil uqadu, tanhallu terlepas, belenggu-belenggu yang berada di hati kita ini, atau belenggu yang ada di akal pikiran kita ini, belenggu yang ada di jiwa kita ini. Bila orang nyambung dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanhallu bihil uqad, uqad ini akan terlepas. Yang hati tidak bisa mengenal Allah karena ada belenggu di dalam diri kita ini, hawa, setan dan sebagainya, maka akan lepas sehingga menjadi orang yang makrifah kepada Allah. Dulu jahiliyah, setelah lahir kanjeng Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan, maka hilang jahiliyah. Yang tidak kenal kepada Allah, kenal kepada Allah. Yang tidak makrifah, makrifah kepada Allah. Yang akhlaknya rusak menjadi baik. Tanhallu bihil uqad. Yang buntu hati, yang buntu akal, yang buntu ekonomi, yang buntu negara, yang buntu masyarakat, yang buntu bangsa, yang buntu, tidak menemukan jalan keluar. Bagaimana supaya dunia ini menjadi tangga, menjadi fid dunya hasanah, yang menjadi tangga oleh bisa memperoleh fil akhirati hasanah, menjadi tangga supaya kita ini selalu berada di perhatian istimewanya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirnya kanjeng Nabi Muhammad, terutusnya kanjeng Nabi Muhammad, tanhallu bihil uqad. Bila orang nyambung dengan Nabi Muhammad, akan terlepas belenggu-belenggu yang berada di dalam diri kita ini, dalam dari diri kita ini, atau bangsa, atau kesulitan, masalah-masalah yang ada ini. Alladzi tanhallu bihi, dengan sebab kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Nabi ini memang hadiah dari Allah, rahmah yang dia hadiahkan kepada kita di dunia sampai di akhirat.
Allahumma salli ala Muhammad. Alladzi Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad. Dulu para sahabat-sahabat banyak yang jahiliyah, tidak kenal kepada Allah, tidak tahu bagaimana akhlak, bagaimana tata krama dan sebagainya. Di Mekkah, di Madinah keadaannya seperti itu, di Arab keadaannya seperti itu. Tapi setelah datang Kanjeng Nabi Muhammad, tanhallu bihil uqad. Jadi kalau kita nyambung kepada tanhallu, sehingga tumbuh Sayyidina Abu Bakar, tumbuh Sayyidina Umar, tumbuh Sayyidina Utsman, tumbuh para sahabat-sahabat. Demikian juga bila orang nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka belenggu-belenggu yang ada di dalam diri kita ini, di negara, di bangsa, di negara kita ini akan belenggu-belenggu yang buntu akan memperoleh jalan keluar dengan sebab nyambung kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman orang ini ada orang yang tidak percaya, ada orang yang percaya, ada orang yang sungguh-sungguh, ada yang tidak bersungguh-sungguh. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita perhatikan seperti sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan lain-lainnya, orang yang luar biasa hubungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Tambah dekat dengan beliau Kanjeng Nabi Muhammad, tambah luar biasa di sisi Allah Subhanahu, tambah luar biasa memperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi tanhallu bihil uqad. Misalnya orang ini sangat berat untuk beribadah, seperti sekarang tarawih, merasa berat, mau beribadah merasa berat, mau menolong orang merasa berat, mau baik kepada orang merasa berat. Berarti ada belenggu di dalam diri kita ini. Maka harus matang di tanhallu bihil uqad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa tanfariju bihil qurab. Keruwetan, kesulitan, kesumpekan akan menjadi jembar bila nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena beliau selain diutus oleh Allah, dan beliau juga cahaya, qad ja'akum minallahi nurun, dan juga Kanjeng Nabi Muhammad sebagai penyalur besar rahmatnya Allah kepada kita semua. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digandeng sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah sendiri yang menggandeng di dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqda bil hawaij, akan dipenuhi. Wa tuqda bil hawaij, akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan zahir batin, dunia akhirat, bila nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya dipenuhi kebutuhannya, sampai keinginannya diberikan oleh Allah. Bila Allah memberikan, pasti memberikan yang lebih baik dari apa yang diinginkan oleh kita. Itu bila orang nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Coba perhatikan para sahabat-sahabat beliau. Ini watunalu bihir raghaib, akan diperoleh. Apa yang diperoleh? Apa yang diinginkan. Kebutuhan dan juga yang diinginkan bila orang nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Bila Allah memberi lewat Kanjeng Nabi Muhammad, pasti lebih baik dari apa yang kita inginkan. Yang diinginkan, kalau yang diinginkan sudah diperoleh, bila diingin apa yang diinginkan diperoleh, itu menjadi husnul khawatim. Ada orang menginginkan ini dan itu, apabila diperoleh maka akhirnya lupa kepada Allah.
maka akhirnya tersesat, maka akhirnya lupa dan sebagainya. Tapi kalau orang lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini pada pesona tadi, pesona yang disampaikan dengan ini tadi. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang diinginkan, misalnya jabatan, misalnya pangkat, apa saja yang diinginkan selain diberikan oleh Allah, dan akhirnya akan menjadi husnul khawatim. Kalau pangkat-pangkatnya akan menjadi husnul khawatim, kalau mempunyai umurnya akan husnul khawatim, ilmunya akan husnul khawatim, hartanya akan menjadi husnul khawatim, tidak akan menjadi tambah masalah sampai di akhirat. Ini karena nyambung dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini tidak lepas dari Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yustasqal ghamam, wa yustasqal ghamam, yang mendung ini akan menjadi cair, dan cairnya akan menjadikan cairnya barakah. Demikian juga mendung, misalnya punya masalah ruwet di dalam karena menghadapi bermacam masalah, masalah ruwet di dalam diri kita ini namanya mendung. Kalau nyambung dengan kanjeng Nabi Muhammad bisa cair, dan cairnya akan menjadi barakah. Yang buruk berubah menjadi kebaikan. Ini solawat kepada beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bersolawat ini dengan lisannya, ada orang yang bersolawat dengan amalnya, ada orang yang bersolawat dengan halnya. Ini macam-macamnya solawat yang dijalankan oleh orang mukminin. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa tunalu bihi husnul khawadis wassal ghamam biwajhil karim. Kok bisa semua diperoleh ini? Bagaimana bisa? Karena biwajhil karim, dengan sebab kemuliaan wajahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya menyampaikan solawat